Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Luas segitiga yang berdasarkan dengan aturan trigonometri. Cuma sebelum ke sana, saya akan ingatkan tentang luas segitiga. Mencari luas segitiga dengan rumus yang biasa kita gunakan. Itu yang rumus yang pertama yang biasa kita gunakan adalah yang pertama ya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, misalkan di sini ada sebuah contoh, ada sebuah segitiga dengan alasnya kita ambil ini ya, yang bawah misalkan 6, berarti yang jadi tinggi bukan ini dan ini. Kenapa? Karena ini dan ini tidak tegak lurus terhadap alas. Yang namanya tinggi itu selalu tegak lurus terhadap alas yang kita ambil. Taruhlah misalkan ini tingginya adalah 3 cm. Ingat ya, tinggi segitiga itu diambil adalah sebuah garis yang tegak lurus terhadap alas. Jadi bukan ini dan ini. Nah, ada keistimewaan untuk segitiga siku-siku. Kita ambil di sini ya sebuah contoh, misalkan ini. Nah, untuk segitiga siku-siku itu yang kita perhatikan adalah sisi yang membentuk siku-sikunya, ini dan ini. Nah, kalau ini menjadi alas, maka ini menjadi tinggi. Tapi sebaliknya, boleh juga kalau ini menjadi alas maka ini menjadi tinggi. Terkecuali yang ini. Kalau yang ini jadi alas, maka ini bukan, salah satu dari ini tidak bisa menjadi tinggi. Tingginya itu adalah garis yang ditarik dari sini ke sini dan tegak lurus terhadap alas yang kita ambil. Nah, ini tingginya kalau ini menjadi alas. Nah, baik, kita lanjutkan contohnya. Jadi luas segitiga ini adalah, kita rumusnya dulu, tulis setengah kali alas kali tinggi, maka sama dengan setengah kali 6 kali 3. Karena semuanya perkalian, bisa kita main coret ya, main menyederhanakan. 6 dibagi 2, 3, 1 kali 3 kali 3 berarti 9 cm kuadrat. Kalau satuannya semuanya cm. Gitu. Kemudian rumus yang kedua yang sering kita gunakan adalah rumus ini. Luas sama dengan, ini untuk segitiga ya, kita membahas segitiga. Luas segitiga sama dengan S kali S kurangi A kali S kurangi B kali S kurangi C. Apa itu A, B, C? Apa itu A, B, C kecil ini? A, B, C kecil ini adalah panjang semua sisi segitiga. Jadi kalau misalkan segitiganya ABC, maka A kecil, B kecil, C kecil ini adalah sisi di hadapan sudut A. B kecil sisi ini di hadapan sudut B. C kecil berarti satunya lagi sisi di hadapan sudut C. Ya, A, B, C ini yang kecil-kecil adalah panjang masing-masing sisi sebuah segitiga. Sedangkan S-nya
Sedangkan S-nya adalah setengah dari K atau setengah dari A tambah B tambah C. Contoh misalkan ya, ada sebuah segitiga masing-masing panjang sisinya 3, 4, dan 5. Tentukan luasnya. Nah, karena yang diketahui panjang sisinya, semua panjang sisi segitiga, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Jadi ingat, rumus ini digunakan untuk mencari luas segitiga yang diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, berarti kita bisa analogikan, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Tulis rumusnya ya. Luas sama dengan akar kuadrat dari S kali S kurangi A kali S kurangi B kali S kurangi C sama dengan, nah A nya ada kan, cuma S nya belum ada, berarti kita cari dulu S nya. S sama dengan setengah dari A tambah B tambah C, atau setengah dari jumlah semua sisi, berarti 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan setengah dari 12 ya, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, setengah dari 12 6. Nah, berarti S nya 6, kita masukkan ke sini. 6 kali 6 kurangi 3 kali 6 kurangi 4 kali 6 kurangi 5. 6 kali 6 kurangi 3 berarti 3 kali 6 kurangi 4 berarti 2 kali 6 kurangi 5 1 ya. 6 kali 3 kali 2 kali 1 itu berapa? 36. 6 kali 3 18, 18 kali 2 36. Akar 36 6 cm kuadrat, kalau satuannya nanti cm kuadrat. Nah, kemudian rumus yang biasa kita gunakan sudah, kita masuk ke rumus yang baru yang akan kita pelajari sekarang, yaitu luas segitiga dan berdasarkan aturan trigonometri. Apa rumusnya? Rumusnya ada 3. Nah, kita misalkan dulu nih. Misalkan ada sebuah segitiga ABC lagi ya, kita ambil. Ini hanya analogi saja, nanti tergantung soal, ada PQR, ada KLM dan sebagainya. Tinggal disesuaikan saja rumusnya. Ada segitiga ABC, berarti seperti biasa panjang sisi di hadapan sudut A kecil, panjang sisi ini di hadapan sudut B adalah B kecil, panjang sisi di hadapan sudut C ini ya berarti dia C kecil. Rumusnya itu gampang dihafal. Ingat saja rumus yang pertama yang sering kita gunakan, luas setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alas kali tinggi, ingat ada setengahnya. Nah, rumus ini juga ternyata ada setengahnya. Luas sama dengan ada setengahnya. Setengah dari apa? Ambil sepasang AB misalkan ya,
AB dikali sin selain dari AB pasti huruf besar C, karena yang ini menunjukkan besar sudut. Kan sinus itu kan dari besar sudut, untuk besar sudut, bukan huruf kecil yang menunjukkan panjang sisi kan. Ini rumus pertama, gampang kan. Rumus yang kedua, ambil pasangan yang lain AC kali sin selain AC B. Ini rumus yang kedua. Rumus yang ketiganya berarti yang terakhir pasangan selain AC AB BC kali sin A. Ini rumus terakhir. Nah, ada 3. Nanti rumus-rumus ini tergantung situasi, tergantung kondisi soal, mana yang diketahui. Kalau yang diketahui sisi di hadapan sudut A dan sisi di hadapan sudut B, kemudian besar sudut C, maka kita gunakan rumus pertama ini. Kalau yang diketahui sisi di hadapan sudut A dan sisi di hadapan sudut C, kemudian besar sudut B, makanya kita gunakan nomor 2 ini. Jadi kondisikan terhadap soal rumus-rumus ini kita gunakan yang mana. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal. Misalkan ya, ada sebuah soal seperti ini. Kita ambil gambar saja supaya gampang. Ada sebuah segitiga. Ini ABC, sudut A-nya 60, ini 8, ini 6. Berapakah, pertanyaannya ya, berapakah luas segitiga ABC? Nah, yang diketahui ini kan sisi di hadapan sudut C. Ini kan sudut C-nya di hadapannya kan sisi AB. Nah, 8 ini menunjukkan C kecil. Sisi di hadapan sudut B, ini kan sudut B, berarti ini B kecil. Berarti sisi yang diketahui adalah BC. Kemudian sudut yang diketahui A, berarti semuanya ada kan? Kita gunakan rumus yang ketiga, berarti BCA. Kita lanjutkan menjawab soal. Setengah B kali C kali sin A selain BC A. Kita substitusikan nilai BCA nya setengah kali B nya 6 kali C nya 8 kali sin sudut A nya 60 derajat. 6 kali 8 48 dikali sin 60. Masih ingat sin 60? Sin 60 ini setengah akar 3. Nah, kita main coret aja ya. 48 bisa dibagi 2, dia 24. Nah, ini ada 2 lagi nih. Ada penyebut 2, berarti 24 dibagi 2 masih bisa. Dia 12. 1 kali 12 kali 1 tetap 12 akar 3. Nah, berarti luasnya segini, 12 akar 3 satuan luas. Kenapa? Karena satuannya nggak ada. Kalau nanti ada sentimeter, berarti di sini dia sentimeter kuadrat, seperti itu. Kemudian ada soal yang kedua, supaya bervariatif ya soalnya.
Ada segitiga ABC dengan C-nya 20, A-nya 15 akar 3 dan luasnya 75 akar 3. Tentukan besar sudut A. Nah, supaya gampang saya rubah soalnya. Ini menjadi sudut B. Ya. Yang kita cari berarti sudut B. Nah, saya kasih satuan ya, ini sentimeter, ini sentimeter, ini luas berarti sentimeter kuadrat. Nah, untuk mencari sudut B itu dengan jalan dari rumus luas segitiga ini. Ya, kebetulan kan sisi hadapan sudut C, sisi hadapan sudut A, ini kita tadi rubah kan, sudutnya menjadi sudut B, sehingga untuk mencari sudut B lebih gampang. Bisa saja sih kita mencari sudut A. Kita lanjutkan ya. Berarti mencari sudut B ini dari luas segitiga ini. Rumusnya yang tadi tentunya, yang luas segitiga sama dengan setengah ini yang diketahui, sesuaikan dengan yang diketahui, A kali C kali sin B. Kita lanjutkan, kita substitusikan apa-apa yang diketahui di soal. Ini kan luasnya, berarti di sini 75 akar 3 sama dengan setengah kali A-nya 15 akar 3 kali C-nya 20 kali sin dari B. Nah, ini yang ditanyakan. Nanti kan ketemu B-nya. Kita main coret yang sebelah kanan ini karena semuanya perkalian. 20 dibagi 2 bisa kan? Dia 10. Sudah. Ini pakai tanda keekuivalenan. Akar 3 sama dengan 15 kali 10 150 akar 3. Nah, ini awas jangan salah mengalihkan ya, jangan akar 3 kali 10 karena dia nggak bisa langsung nanti. Jadi jangan dikalikan akar 3 kali 10, tapi si 10 ini dikalikan dengan koefisien dari akar 3 yaitu 15. Apakah bisa akar 3 dikali 10? Ya tentunya bisa, tapi nanti lebih panjang lagi penjelasannya. Dikali sin B. Nah, dari sini kan ini perkalian, kita mencari sin B. Sedangkan ini perkalian, maka di sini kita balikan, jadi kebalikan dari perkalian ke sininya. Jadi yang ini jadi membagi ini. Karena kebalikan dari perkalian. Sin B berarti sama dengan 75 akar 3 dibagi 150 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 1. Ini kita membaginya di bawah ke atas ya. 150 dibagi 75 2. Nah, berarti ini 2. 1/2. Nah, berarti di sini sudah ketemu nilai dari sinus sudut B adalah setengah. Sin berapa yang setengah? Nah, positif kan? Ininya sin B-nya nilainya positif, berarti nanti ada 2 kemungkinan. Bisa di kuadran pertama dan kemungkinan yang kedua bisa di kuadran kedua. Kenapa? Karena di kuadran ini, di kedua kuadran ini nilai sin dia positif ya. Berarti di kuadran yang lain, kuadran 3 dan 4, nilai sin
negatif sudah tahu kan di pembelajaran di kelas waktu dulu. Bagaimana untuk di kuadran pertama? Yang pertama ya, di kuadran pertama sinus berapa derajat yang nilainya setengah? Sin berapa yang setengah? Nah, berarti di sini sin B senilai dengan sin 30 derajat. Nah, kesimpulannya apa? Berarti sudut B dia 30 derajat. Kemudian yang kedua kemungkinan yang kedua dia di kuadran kedua. Nah, yang di kuadran kedua masih ingat kan sudut yang saling berelasi dengan sudut lancip. Yang ini nih, yang 180 tambah alfa atau 180 kurangi alfa atau 360 kurangi alfa atau 360 ditambah alfa. Mana yang kuadran 2? Kuadran 2 ini berarti yang ini. Kan kalau 180 dikurangi sudut lancip dia masuk lagi kuadran 2. Berarti untuk mencari sinus kuadran di kuadran kedua kita gunakan yang ini. Oke, kita coba ya. Tentunya ini yang lancip. Mana lancip ini yang kita gunakan? Ingat. Sinus 180 dikurangi 30 sama dengan, nah ini kan genap. Nah, berarti sin tetap sin. Makanya Bapak sering bilang jangan gunakan yang ganjil supaya tidak berubah, gunakan yang genap-genap supaya sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Jadi berapa ini? 180 kurang 30 sin 150. Nah, berarti sin B sama dengan setengah itu sama dengan sin B nya itu sama dengan sin 150 karena ini pun dia setengah, kan lancip sama. Berarti B nya berapa? Berarti sudut B nya 150 derajat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ada 2. Jadi sudut B nya sama dengan 30 derajat ya, atau sudut B nya 150 derajat.